Hai, halo. Mungkin rekan-rekan yang pernah merasakan sakit gigi ya, atau sakit kepala atau nyeri karena asam urat, tidak asing lagi dengan obat yang disebut dengan asam mafenamat. Mungkin rekan-rekan juga tidak mengerti bahwa jika kita mengkonsumsi asam mafenamat itu terlalu banyak atau jangka panjang, itu bisa menimbulkan keluhan berupa lambung yang nyeri, lalu timbul luka, sampai bahkan kita mengalami muntah darah. Nah, kali ini video membahas tentang golongan daripada obat-obat yang disebut dengan NSAID, yaitu obat itu termasuk di dalamnya adalah asam mafenamat. Nah, obat yang tergolong disebut NSAID itu kan singkatan dari non-steroid anti-inflamasi. Jadi obat yang menghilangkan pembengkakan inflamasi, dan obat ini tergolong bukan obat-obat yang termasuk dalam steroid. Nah, kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, kemudian meredakan nyeri dan menurunkan demam. NSAID sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk mengatasi sakit kepala, nyeri karena menstruasi, keseleo, dan nyeri sendi. Biasanya didapat dalam bentuk, ada yang dalam bentuk kapsul, tablet, kemudian krim, gel, dalam bentuk suppositoria yang dimasukkan lewat lubang anus, kemudian ada juga yang bisa dilakukan melalui injeksi atau suntikan. Dalam mengatasi nyeri, memang NSAID ini bekerja dengan cara menghambat daripada hormon pemicu peradangan, yaitu menghambat hormon prostaglandin. Dengan berkurangnya peradangan, maka rasa nyeri juga akan berkurang, begitu juga demam akan mengalami penurunan. Sebelum kita menggunakan obat-obat yang tergolong ke dalam obat NSAID ini, maka kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut agar efek jangka panjang dari penggunaan ini atau efek sampingnya tidak terjadi. Pertama, jangan menggunakan obat NSAID jika kita mengalami alergi terhadap obat ini. Sehingga kita perlu mengetahui apabila kita misalnya alergi, anggap aja lah kita ketika makan atau minum asam mafenamat kita mengalami gatal, sehingga setiap kita berobat kita harus memberitahu dokter atau tenaga kesehatan itu tentang alergi terhadap NSAID asam mafenamat ini. Kemudian jika kita menderita asma, kemudian tukak lambung, penyakit asam lambung, serta gangguan jantung, ginjal, hati, dan sistem pencernaan, perlu juga dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan di rumah sakit setempat. Kemudian kita juga harus memberitahukan kebiasaan kita jika kita sering mengkonsumsi alkohol, karena jika kita mengkonsumsi alkohol lalu kita diberikan obat golongan NSAID, itu bisa mempermudah terjadinya bleeding atau luka pada lambung yang disertai dengan pendarahan. Usia di atas 65 juga harus hati-hati. Disarankan jika kita menggunakan obat golongan NSAID itu harus berkonsultasi dengan dokter dulu. Kemudian kebiasaan merokok, menderita, apalagi yang sedang menderita penyakit jantung koroner atau sedang baru saja menjalani operasi bypass jantung, serta memiliki kolesterol tinggi, darah tinggi, diabetes, maka kelompok NSAID selain aspirin itu dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Jangan menggunakan obat golongan ini lebih dari 10 hari kecuali dokter yang menyarankan, karena dokter akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Berkonsultasilah dengan dokter sebelum menggunakan obat ini jika kita ada rencana melakukan prosedur medis, misalnya kita ada rencana misalnya mencabut gigi atau operasi tertentu dalam waktu dekat ini. Kemudian jika kita juga sedang mengkonsumsi obat yang lain, maka kita juga harus memberitahu kepada dokter agar kita mengetahui apakah ada
reaksi yang negatif jika penggunaannya bersama-sama. Kemudian penggunaan bagi yang sedang hamil atau berencana untuk hamil menyusui juga harus berkonsultasi dengan dokter, karena tidak semua obat golongan NSAID ini aman buat rekan-rekan yang hamil atau berencana untuk hamil. Kemudian reaksi alergi obat atau overdosis setelah menggunakan obat ini juga perlu dikonsultasikan jika kita memang memiliki pengalaman buruk tentang penggunaan obat-obat penghilang nyeri. Obat NSAID itu termasuk golongan obat yang paling sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu diingat ya, obat-obat ini juga memiliki efek samping. Pertama berupa perut kembung, rasa penuh, kemudian nyeri ulu hati, mual, muntah, kesulitan buang air besar, kemudian diare, telinga berdengung, kemudian terjadi penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, sakit kepala, pusing, dan timbul ruam pada kulit. Reaksi alergi juga bisa terjadi atau reaksi yang cukup serius ya. Misalnya kita buang air besar itu berwarna hitam dan cair atau kita sebut dengan melena. Biasanya itu akibat daripada tukak lambung karena penggunaan obat-obat ini. Kemudian muntah dan berisi seperti bubuk kopi. Kemudian kencing berdarah, nyeri perut yang hebat, kemudian jarang buang air kecil atau jumlah urin yang keluar berkurang. Kemudian kita mengalami penyakit kuning, nyeri dada kiri, sakit kepala yang hebat dan tiba-tiba yang disertai dengan kelemahan salah satu sisi tubuh kita. Kenaikan berat badan yang drastis disertai dengan pembengkakan tubuh juga sering dirasakan sebagai efek yang cukup serius dari penggunaan obat NSAID. Mungkin rekan-rekan agak bingung ya, obat NSAID itu apa saja yang di pasaran. Misalnya rekan-rekan yang pernah sakit kepala atau asam urat mungkin tidak asing untuk mendengar kata-kata obat-obat seperti misalnya ibuprofen, aspirin, kemudian naproxen, kemudian diclofenac, selekosip, etersikosip, baik itu merek dagang maupun merek generiknya ya. Kemudian asamafenamat yang paling umum, kemudian piroxicam, meloxicam, ini mungkin juga umum kita dengar ya. Di samping juga kalau di rumah sakit kita sering mendengar kata-kata ketoprofen, dexketoprofen. Nah, rekan-rekan yang cukup sering menggunakan obat ini harus memperhatikan kaidah-kaidahnya agar kita terhindar daripada efek samping penggunaan obat ini. Bye.